Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik ikut ibadah. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan seperti sedang berada di dalam gereja. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu ya. Adik-adik, apa kabar? Semoga Minggu pagi hari ini kita semua tetap sehat, kita semua tetap semangat. Adik-adik ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, diingatkan kembali saat kita melakukan ibadah, kita harus fokus ya. Kita mengikuti ibadah dengan baju yang bersih dan rapi. Tidak boleh mengikuti ibadah sambil makan, sambil tiduran, kemudian sambil berlari-lari atau bermain-main. Sikap kita itu harus baik. Oke? Yes, oke. Satu lagi, adik-adik ya. Kalau misalnya HP-nya cuma satu, boleh ngambil absennya sebelum ibadah. Dipoto dulu, cekrek, kemudian nanti dikirim. Kalau HP-nya ada dua, boleh ngabsennya atau ambil fotonya sembari beribadah. Ya, menyesuaikan saja, tidak usah takut. Silakan dikirim di grup SMKA. Adik-adik yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng ya, kakak guru punya info yang penting banget. Dengerin ya. Begini, karena kita sudah hampir 1 tahun tidak bertemu, maka ya kita, kakak guru dan adik-adik sekolah minggu semuanya ya, semua kelas ya, akan mengadakan temu kangen. Wow, bagaimana caranya ya kak? Oh, temu kangennya ternyata lewat Zoom. Kita akan menggunakan media HP atau laptop, bukan datang ke gereja temu kangennya. Oke, nanti dari media Zoom tersebut dengan menggunakan HP atau laptop kita boleh bertegur sapa ya. Nah, adik-adik, ID-nya nanti akan di-share di grup SMKA. Waktunya ya, waktu pelaksanaannya yaitu hari Minggu tanggal 7 Maret tahun 2021 pukul 15 WIB. Dicatat ya, diingat ya.
dicari infonya. Nanti WA grupnya dibuka ya. Tunggu info berikutnya. Jangan lupa kita akan mengadakan acara temu kangen melalui media Zoom. Nanti ID-nya akan di-share di grup. Acaranya tanggal 7 Maret. Oke. Pukul 15 WIB. Jangan lupa. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah tentang persahabatan. Nanti yang bercerita di kelas batita, balita, dan kelas kecil adalah Kakak Guru Monik, dan di kelas tanggung besar dan tunas adalah Kakak Guru Isna. Adik-adik nanti persiapkan dirimu dengan baik ya sayang. Nah, kemudian ya, sebelum ibadah pada pagi hari ini, tentunya kita akan menyatukan hati kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, kemudian tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapak yang terkasih, terima kasih untuk pagi hari ini. Izinkan kami Tuhan untuk memulai ibadah. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan kami, dari satu rumah ke rumah lainnya. Biarlah kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Biarlah Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, dan akhir. Mampukan kami untuk memahami cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Guru. Terima kasih Tuhan. Amin. Hai adik-adik, hari ini ketemu lagi dengan Ibu. Kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengawali dengan satu pujian yang berjudul Bertambah-tambah. Bertambah-tambah apa itu adik-adik? Tentunya bertambah-tambah cinta Tuhan untuk kita semua. Mari kita nyanyikan dengan masakan kita. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Bertambah-tambah kasih Tuhan Yesus. Nah, yang lagu kedua nih. Nah, siapa yang tahu lagu Mentega dan Roti? Tahu? Ini tentang apa? Ya, tentang persahabatan. Yuk, kita nyanyi, bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Mentega dan Roti. Roti
roti. Adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Carolina Angelia. Adik-adik bisa panggil Kak Olin aja ya. Udah disiapin belum uang persembahannya? Nanti uang persembahannya dimasukin ke amplop dengan rapi ya, jangan dilipat. Amplop persembahannya bisa dititipkan ke orang tua atau ke guru sekolah minggu. Yuk sambil kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyi lagu Aku Diberkati. Ayo adik-adik, kita bawa persembahan kita dalam doa. Jangan lupa tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Kiranya Engkau berkenan kepada persembahan kami Tuhan, biarlah berguna menjadi berkat, juga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tiba saatnya akan membaca Alkitab. Ya, disiapkan Alkitabnya untuk anak-anak kelas kecil yang sudah bisa membaca. Ya, Alkitabnya akan kita baca dari Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Ya, yuk coba dibuka. Sama-sama dibuka ya. Kakak sebutin lagi. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan yang ke-17 ya. Nah,
sebelum kita membaca Alkitab, ya adik-adik, kita akan bersama-sama lipat tangan kita, tundukkan kepala, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena kami pada hari ini akan membaca Alkitab. Biarlah Tuhan, kami boleh membaca Alkitab dengan baik, serta mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sertai kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum membaca Alkitab, yang nanti pembacaan Alkitabnya akan dibacakan oleh teman-teman sekolah minggu dari kelas kecil, ya. Kita akan bersama-sama menyanyi dulu ya. Menyanyi judul lagunya Firman Tuhan Ku Dengar. Ya, kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Adik-adik, kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17 yang nanti akan dibacakan oleh teman-teman kelas kecil. Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. Dengan perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu, jikalau kamu menuruti perintahku. Kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya.
Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segalanya sesuatu yang telah kudengar. Kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan aku telah mendapatkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberinya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihlah seseorang akan yang lain. Sahabat yang baik. Sahabat yang baik, siapakah dia? Cobalah kau cari jawabannya. Orang yang mengerti dan memahami dan tulus hatinya. Di saat suka, di saat duka, dia selalu ada. Di saat suka, di saat duka, takkan tinggalkan. Sahabat yang baik, siapakah dia? Kau tahu jawabnya. Di saat suka, di saat duka, dia selalu ada. Di saat suka, di saat duka, takkan tinggalkan. Oh, sahabat yang baik, siapakah dia? Kau tahu jawabnya. Halo adik-adik, sudah lihat tadi videonya? Sudah? Ya, kakak mau tanya nih ya. Nah, adik-adik di rumah sama di sekolah punya teman atau sahabat nggak? Punya? Wah, banyak nggak? Banyak ya. Ada 5? Ada 6? Ada 10? Wah, banyak juga ya. Nah, kakak juga punya teman adik-adik yang banyak ya. Banyak juga teman kakak ya. Tapi ada satu teman kakak yang baik banget ya. Nah, teman kakak ini nih, teman Kak Monik ini juga temennya adik-adik semua. Teman dan sahabat adik-adik semua. Ya, kenal nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Kakak kasih tahu ya. Atau adik-adik bisa menebak? Iya tuh, ada yang jawab, ada yang tahu. Teman Kak Monik dan teman adik-adik semua yang baik sama kita semua adalah Tuhan. Iya betul, Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, kenapa Tuhan Yesus menyebut kita sebagai teman dan sahabat? Kenapa? Iya, karena kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ya, karena kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus menyebut kita itu teman. Ya, teman loh adik-adik ya. Nah, seperti kalau kita disebut Tuhan Yesus sebagai teman, apa yang harus kita lakukan?
sebagai temannya Tuhan Yesus atau sebagai sahabatnya Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Ya, seperti tadi di pembacaan Alkitab ya, dari Yohanes 15 ayat 14 yang tadi dibacakan oleh teman kita ya. Di situ ditulis, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, kamu ulang lagi ya. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku. Sahabatku itu sahabatnya Tuhan Yesus. Jikalau kamu berbuat apa yang aku atau apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepadamu. Jika Tuhan Yesus mau menjadi teman dan sahabat kita, mau menyayangi kita semua, maka apa tadi? Kita harus menjadi teman dan sahabat juga yang baik buat baik buat siapa? Buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Buat kakak, buat adik, buat teman-teman di sekolah, ya, buat teman-teman di sekitar rumah. Ya, karena kita sudah disebut sebagai sahabatnya Tuhan Yesus, sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus. Selain ngerjain PR dan belajar, Mama minjem HP Mama ya sebentar untuk main game. Iya, boleh. Tapi Mama selesaiin PR dan belajarnya ya. Iya, Mama kasih. Nah, tadi adik-adik sudah lihat videonya? Iya, sekarang kita sekolah semuanya memakai handphone ya, memakai handphone untuk belajar dan untuk di sekolah ya. Kalau zaman dulu kan nggak boleh ya kita ke sekolah membawa handphone ya, dan papa mama juga tidak memperbolehkan, bu gurunya juga tidak boleh. Tapi sekarang handphone dipakai untuk kita belajar dan untuk kita mengerjakan tugas sekolah. Nah, adik-adik yang menjadi sahabatnya Tuhan Yesus bisa mengatur dengan baik ya ketika memegang handphone ini. Bagaimana handphone ini dipakai untuk belajar dan untuk bermain. Jangan bermainnya banyak, memakai handphone sampai kuotanya habis, sampai baterainya juga lowbat, habis ya. Terus kemudian ketika belajar, wah nanti dulu deh ya, udah habis ini chargerannya, kuotanya sudah habis ya. Tidak boleh begitu ya adik-adik ya. Adik-adik juga harus bisa mengatur antara harus memakai handphone untuk belajar dan untuk bermain. Soma lagi ngapain ya? WA lah. Ada WA dari Caroline. Salam sehat selalu, dah. Nah, sekarang siapa yang suka menghubungi telepon temennya memakai handphone? Ya, tadi teman kita ada yang tadi kirim WA ya, begitu, kirim WA memakai handphone untuk memberitahukan kabar, begitu ya, pakai handphone. Ada? Wah, pasti ya adik-adik kalau mau bertemu kan belum boleh dulu nih ya. Nah, adik-adik memakai handphone ini untuk bisa mengirim kabar kepada teman-temannya. Contohnya adik-adik mau kirim ini tuh ya, misalnya mau kirim emoticon senyum ya, terus mau kirim ketawa ya, ada temennya lagi bersedih, kita kirim ketawa
Iya, begitu ya. Terus atau misalnya adik-adik mau menghibur temannya yang lagi kesulitan, adik-adik bisa kirim emoticon begini. Iya, senyum tuh seperti itu ya. Bisa adik-adik ya. Dan itu dilakukan oleh seorang sahabat seperti kita, seorang teman seperti kita yang mengasihi teman-temannya. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus sudah menunjukkan rasa sayangnya kepada kita semua dengan berkorban, memberikan nyawanya buat kita semua. Nah, Tuhan Yesus adalah sahabat yang paling baik. Nah, lalu adik-adik juga bisa menjadi sahabat yang baik seperti Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Misalnya ada teman-teman yang lagi bersedih. Adik-adik bisa menghibur dan mengajaknya tertawa atau menceritakan cerita-cerita yang lucu. Terus ada temannya yang sedang dalam keadaan kesulitan, kesusahan. Adik-adik juga bisa menolong dan membantu. Atau ada temannya adik-adik yang melakukan sesuatu yang salah. Ya, adik-adik juga mengingatkan dan menegur dengan baik-baik, ya. Pokoknya banyak sekali caranya supaya agar kita menjadi anak yang baik dan sahabat yang baik buat teman-teman kita. Kalau adik-adik belum pernah melakukan hal tersebut, gak apa-apa, kita sama-sama belajar ya. Ya, karena mendengarkan firman Tuhan hari ini, adik-adik jadinya tahu bagaimana caranya menjadi sahabat dan teman yang baik buat kita semua. Karena apa? Karena Tuhan Yesus juga sudah menjadi sahabat dan teman yang baik buat kita semua. Ya, yuk sekarang adik-adik kita lipat tangannya, kita minta pertolongan dari Tuhan supaya kita menjadi sahabat dan teman yang baik buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar bagaimana agar kami bisa menjadi teman dan sahabat yang baik buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami mau belajar dan terus belajar agar kami boleh menjadi teman dan sahabat yang baik seperti Tuhan Yesus pun sudah menjadi teman dan sahabat yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Waktunya untuk Bible Quiz. Ya, yang pertama, kuis ini untuk yang kelas kecil. Ya, coba adik-adik simak baik-baik pertanyaannya, lalu kalian jawab ya. Simak ya untuk kelas kecil. Yang pertama, siapakah yang disebut teman atau sahabat oleh Tuhan Yesus? A. Murid-muridnya Tuhan Yesus. B. Orang yang malas. Yo, A atau B? Iya, yaitu jawabannya apa? Yang A, yaitu murid-muridnya Tuhan Yesus. Bagus kalian ya. Yang kedua, pertanyaan kedua untuk adik-adik yang balita kelas kecil. Menurut Alkitab, teman atau sahabat itu seperti apa ya? A. Yang selalu membenci dan suka mengejek. B. Yang mau menolong
mau menghibur dan berkorban? Ayo, jawabannya yang mana? A atau B? Iya, betul sekali jawabannya, yaitu yang B, yaitu yang mau menolong, mau menghibur dan berkorban. Pertanyaan selanjutnya, yang ketiga, yaitu apa yang sering adik-adik lakukan jika sedang memegang HP? A. Belajar dan kerjakan tugas sekolah sampai selesai. B. Main games terus sampai baterainya habis belajarnya nanti. Yo, apa jawabannya? Iya, jawabannya yaitu yang A. Belajar dan kerjakan tugas sekolah sampai selesai. Nah, pertanyaan yang keempat, simak baik-baik ya adik-adik. Kalau ada temanmu yang sakit, rumahnya jauh, apa yang akan kalian lakukan? Kalau ada temanmu yang sakit dan rumahnya jauh, apa yang akan kalian lakukan? Yang A, di rumah aja, tapi bisa telepon atau SMS tanyain kabarnya. Yang B, di rumah aja, diam saja, nanti juga sembuh sendiri. Ya, jawabannya yang mana? Yang A atau yang B? Iya, adik-adik pintar semua ya. Yaitu jawabannya yang A, yaitu di rumah aja tapi bisa telepon atau SMS nanyain kabarnya. Oke, itu adalah babakis untuk yang batita, balita, dan kelas kecil. Nah, yang kedua yaitu untuk kelas tanggung, kelas besar, dan kelas tunas remaja. Simak baik-baik pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan, ya. Sebutkan, pertanyaan pertama, sebutkan salah satu sikap yang diinginkan Yesus kepada kita sebagai sahabat. Sebutkan salah satu sikap yang diinginkan Yesus kepada kita sebagai sahabat. Pilihannya yaitu A. Selalu berkata-kata kasar atau mengejek temannya di media sosial. Yang B. Mengasihi dan menyayangi dengan mengirim kabar melalui media sosial. Ayo kakak kelas tanggung besar dan kelas remaja, jawabannya apa? A atau B? Iya, jawabannya yaitu B. Mengasihi dan menyayangi dengan mengirim kabar melalui media sosial. Pertanyaan yang kedua, untuk kakak-kakak kelas tanggung besar dan tunas, menurut Alkitab, teman atau sahabat itu seperti apa? Menurut Alkitab, teman atau sahabat itu seperti apa? A. Yang merelakan dan berkorban nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Yang B. Yang selalu mengejek atau mengajak temannya main bareng sehingga lupa waktu belajar. Jawabannya mana? A atau B?
Iya, jawabannya yaitu A, yang merelakan dan berkorban nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Pertanyaan terakhir untuk kalian, siapakah yang disebut teman atau sahabat oleh Tuhan Yesus? Sekali lagi, siapakah yang disebut teman atau sahabat oleh Tuhan Yesus? A. Orang-orang yang selalu berontak. Yang B. Murid-murid Tuhan Yesus. Apa jawaban kalian? Iya, yaitu jawabannya adalah yang B, murid-murid Tuhan Yesus. Oke adik-adik, Babel Quiz sekarang sekian dulu, kita ketemu minggu depan. Nah adik-adik, terasa ya kita udah di ujung ibadah kita. Kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita, sudah bernyanyi ya. Sekarang juga kita harus bernyanyi untuk menutup ibadah. Tetap semangat, ayo bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Judul lagunya adalah Mengasihi Lebih Sungguh. Siap? Ya, bareng-bareng ya. Semua untuk adik-adik ya, ingatlah untuk tetap semangat, baik yang belajar daring maupun yang belum sekolah. Kemudian patuhilah prokes itu ya, diusahakan untuk tidak keluar rumah saat ini lebab sedang naik-naiknya itu COVID-19. Jadi adik-adik yang masih kecil-kecil ya, lebih baik di rumah. Kalaupun harus keluar rumah, pakailah masker dengan baik ya. Kemudian rajinlah mencuci tangan. Dan satu lagi, makanlah makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian selalu berdoa kepada Tuhan untuk kita minta perlindungan
sehingga beliau selalu menemani kita. Ya, jangan lupa. Sekarang kita akan berdoa. Adik-adik tundukkan kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Kita akan menutup ibadah. Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami sudah melalui ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami sudah memuji nama-Mu yang agung, yang besar. Kami sudah mendengarkan firman dan cerita firman Tuhan. Engkau banyak mengajarkan kami. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami kesehatan, mampukan kami melalui hari-hari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.